Haleluya, pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita jumpa lagi di acara Dia Jawaban. Masih dengan tema realitas kekekalan. Ya, realitas kekekalan. Kalau kita melihat jumlah orang yang terpapar COVID-19 virus corona, beribu-ribu orang dari seluruh dunia, ya, ratusan ribu. Nyawa begitu mudah melayang. Rasanya kita baru sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Bahkan mungkin ada orang yang dijemput dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit. Dan itu hari terakhirnya dia ada di rumah. Karena setelah itu dia tidak kembali ke rumah. Tetapi dibungkus dengan peti mati dan harus dimakamkan secara protokoler. Oleh sebab itu, sahabat Tirta TV yang Tuhan kasihi, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Kita perkarakan sungguh-sungguh realitas kekekalan, bagaimana kita akan menghadapi kematian. Kita persiapkan mulai hari ini dengan hidup yang penuh bijaksana, dengan hidup takut akan Tuhan. Ya, minggu lalu kita membuka Alkitab kita bagaimana Yesus menggambarkan realitas kekekalan itu begitu nyata. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita nikmati satu pujian berikut ini. Betapa kebaikan-Mu kami rasakan ya Tuhan, dan hati kami limpah dengan syukur tatkala kami ada di hadapan hadirat-Mu, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Saat ini kami tertunduk sujud menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, dalam pengaturan-Mu, dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh, selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Puji Tuhan, pujian yang baru saja hadir kiranya boleh memberkati kita semua. Ya, realitas kekekalan. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Masih dalam penjelasan tentang perumpamaan yang Yesus gambarkan tentang orang miskin, Lazarus yang miskin, dan orang kaya. Jadi ada miskin, ada kaya. Tapi miskin maupun kaya, dua-duanya mati. Ya. Dikatakan ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi tidak penting berapa orang yang menghantar kita ke pemakaman. Ya. Jangan saudara demo dan mau menunjukkan kesedihan saudara, rame-rame ikut menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19, saudara. Seperti ada terjadi di
Indonesia bagian timur kalau tidak salah. Akhirnya mereka ikut terpapar. Ya. Tidak persoalan berapa orang yang menghentar kita ke makam. Tetapi persoalkanlah siapa oknum yang menjemput kita setelah kita mati. Perhatikan ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi orang miskin mati, dijemput malaikat, ditaruh di pangkuan Bapak Abraham. Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Artinya masuk dalam kemuliaan. Ya. Yang penting yang menjemput kita, bukan yang menghantar kita ke pemakaman. Miskin mati, kaya pun mati. Ya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Nah, perhatikan ini saudara. Ini penting. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ayat 23. Sementara orang kaya ini mati dan dikubur, ia menderita sengsara di balik kubur. Ya, di alam maut. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, di balik kubur itu ia sengsara. Sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Celakanya pemirsa Tirta TV. Di balik kubur itu bukan akhir segalanya. Ya. Kita mati dan dikuburkan, kita pikir selesai. Enggak. Tuhan Yesus mengatakan kubur itu adalah gerbang menuju kekekalan. Dan perhatikan ayat 23. Ia memandang ke atas. Apa artinya? Di balik kubur, mata kita masih berfungsi. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Lalu ia berseru. Perhatikan, selain matanya masih berfungsi, mulutnya masih bisa dipakai untuk berseru-seru. Artinya panca indera kita masih berfungsi sekalipun sudah di balik kubur. Jadi kalau hari ini kesusahanmu begitu berat, persoalanmu menekan, jangan kau coba-coba bunuh diri. Karena kau pikir setelah bunuh diri di balik kubur selesai masalahmu. Oh, belum. Justru di balik kubur itulah persoalan dimulai. Kalau selama kita hidup kita mengalami masalah demi masalah, itu paling 70 tahun. Dan masalah pasti berganti. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Persoalan yang kita hadapi seberat apapun, sifatnya kontemporer. Ya, sementara. Jangan kita coba-coba putus asa, mati, gantung diri di bawah pohon toge. Saudara. Ya. Bunuh diri bukan solusi buat menyelesaikan masalah. Perhatikan, orang kaya ini memandang ke atas sementara ia menderita di alam maut. Dan ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, mulutnya berseru-seru. Panca indera kita masih berfungsi, namun dalam kekekalan. Wah. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku, orang kaya ini seperti kehausan, tetapi bukan haus oleh mineral. Karena hausnya mengakibatkan sakit di seluruh tubuhnya. Ya. Jadi celakanya bukan hanya panca indera kita yang masih berfungsi, tetapi tubuh kita pun masih merasakan sakit.
dan itu sakitnya kekal selama-lamanya. Perhatikan saudara. Jadi setiap kita akan menghadapi realitas kekekalan setelah kita hidup di dalam hidup yang fana. Kemarin saya sudah jelaskan pertanyaan mengapa Tuhan Yesus seolah-olah menggambarkan miskin masuk surga, kaya masuk neraka. Tentu saudara masih ingat 3 kata dalam teks Yunani yang diterjemahkan Alkitab kita dengan kata miskin, ya. Jadi jangan saudara, kalau gitu saya miskin saja supaya saya dijemput malaikat masuk surga. Bukan itu maksudnya, ya. Miskin di sini kita harus pahami, bukan penikros, miskin secara harta, atau penes, miskin tapi masih bisa memenuhi kehidupan kita, ya. Tetapi tokos, the poor of spirit, miskin di hadapan Allah, sama sekali sudah tidak mampu, ya. Jadi hanya berharap kepada Tuhan. Kata miskin di dalam Lukas 16 ayat 22 ini adalah ptokos, the poor of spirit. Kata yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang ptokos di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi saudara jangan salah sangka lalu saudara jadi orang miskin supaya masuk surga. Tuhan berharap kita miskin di hadapan Tuhan, artinya kita selalu menjalin hubungan yang intim, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Hari ini jangan kita sekedar beragama seminggu sekali ke gereja, tapi engkau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan day by day, ya. Perbaharui hubunganmu dengan Tuhan, cari Tuhanmu, ya. Buru dia, cari perkenanan Tuhan setiap hari dengan hidup taati segala perintah Tuhan. Apa itu kasihnya? Kita harus mengasihi orang. Bahkan pengampunannya di atas kayu salib, ia bukan hanya memerintahkan kita mengampuni, tetapi ia memperagakan dan kita harus mengampuni orang lain. Ketaatannya, kita harus taat kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang berdaulat atas alam semesta. Jadi kalau kita bisa nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan engkau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Jadi itu arti kata miskin. Dan orang kaya yang dilambangkan oleh Yesus adalah orang kaya yang dikatakan selalu berpesta pora, tidak beribadah dengan benar, mungkin ke gereja, tetapi hanya melakukan ritual agama. Ya, apalagi sekarang gereja ada di mall, tidak salah. Tapi kalau motivasi orang mau bergereja sambil nge-mall, ke mall saudara. Jadi bukan tujuannya untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi hanya supaya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi motivasinya sebenarnya ke mall. Tapi sebagai orang Kristen, dia nggak enak kalau nggak ke gereja. Di mall ada gereja, jadi dia ke gereja dulu. Di gereja pun dia online, ya. Bukan dengar firman, dia cuman online. Nah, begitu selesai ibadah, dia pikir, ya sudah memenuhi kewajibannya. Lalu dia ke mall. Saudaraku, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, cari perkenanan Tuhan. Ya, cari perkenanan Tuhan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan hal yang penting, saudara. Ya, kita hidup di dunia yang fana ini, kalau kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam teks Yunani yang saya pelajari, kata waktu pun ada 3 dalam teks.
Yunani. Kata waktu hora diterjemahkan juga waktu. Hora ini berbicara tentang durasinya, lamanya. Jadi waktu. Berapa lama khotbah di Tirta TV? 30 menit. Nah, itu hora. Waktunya 30 menit. Durasi. Hora waktu dalam arti durasinya. Berapa lama kita hidup di dalam dunia ini? Ya. Menurut Rick Warren, 70-80 tahun itu, kalau 70 tahun itu 25.550 hari. Hanya 25.550 hari. Nah, itu hora, waktu dalam arti durasi. Namun selain hora, kita juga hidup di dalam dunia yang fana ini dibatasi oleh waktu yang dari teks Yunaninya kronos, kronologi, kronos. Ya. Waktu saya lahir, opa saya meninggal. Nah, itu kronos, saudara. Waktu di sana pasti kronos. Kronologinya. Waktu saya SMP, saya masuk SMA, saya kuliah, waktu saya menikah, itu kronologi, kronos. Kita dibatasi oleh hora, durasi, dan kronos. Ketika kita mati, itu bukan akhir, tapi kita masuk waktunya Tuhan, kairos. Ya. Waktu yang tidak terbatas. Dia alfa dan omega, tidak terbatas. Kairos, ya, selain bermakna waktu yang tidak terbatas, kairos ini juga kesempatan. Kesempatan. Saudara pernah mendapat kesempatan Tuhan, ya? Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi kairos, ketika kita mati, kita masuk gerbang kairos, waktunya Tuhan. Ya? Waktunya Tuhan ini selama-lamanya. Dan ingat, orang kaya ini di balik kubur, artinya durasi dan kronosnya sudah habis, di balik kubur dia masuk gerbang kairos, waktu yang kekal, penderitaan yang kekal. Perhatikan saudara, di dalam ayat ke-27. Nah, ini menarik saudara. Ketika orang kaya ini di balik kubur merasakan indranya masih berfungsi, tadi matanya masih bisa memandang ke atas, mulutnya masih berseru dan celakanya kulit tubuhnya masih merasakan sakit. Orang kaya ini bertobat, saudara. Bertobat. Sungguh-sungguh dia bertobat. Dia rindu melayani. Bahkan bukan hanya bertobat. Wah, dia rindu melayani. Tetapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Kalau menurut istilahnya Sule pelawak itu. Sule bilang begini, oh tidak bisa. Sudah tidak bisa. Kairos Tuhan, kesempatan itu sudah memasuki batas waktu, selesai. Ya. Ayat 27, orang kaya itu berkata begini, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Orang kaya ini bertobat dan dia ingin menyelamatkan saudaranya, dia ingin menyelamatkan orang lain supaya jangan kelak masuk ke tempat penderitaan selama-lamanya. Tetapi waktunya sudah habis. Terlambat. Pertobatannya terlambat. Kerinduannya untuk melayani terlambat, saudara. Ya. Kerinduannya untuk berbagi sudah terlambat. Ada 3 hal orang kaya ini terlambat selama hidupnya di dunia.
dia sia-siakan dengan pesta pora. Saudaraku, jangan engkau terlambat seperti orang kaya ini. Selama kita masih hidup, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah mati dan di balik kubur yang ternyata seluruh indera kita masih berfungsi, kesempatan itu sudah tidak ada. Sebagaimana orang kaya ini terlambat. Yang pertama, orang kaya ini terlambat mencari Tuhan. Terlambat untuk mencari Tuhan. Terlambat untuk beribadah yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ke-19, dikatakan dalam Lukas 16, orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia tidak mengingat Tuhan. Dia selalu mengandalkan kekayaannya, berpesta dalam kemewahannya. Banyak orang-orang yang bukan hanya kaya secara harta, saudara, yang nggak kaya pun, kalau saudara hari-hari ini tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara menyia-nyiakan waktumu, engkau akan terlambat. Ketika engkau mau sungguh-sungguh, engkau sudah ada di alam maut, dan itu sudah terlambat. Orang kaya ini terlambat, saudara, ya. Walaupun ia bertobat sungguh-sungguh. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya dia Lazarus datang ke rumahku dan menyampaikan kepada saudara-saudaraku, supaya kelak saudaraku bertobat dan cari Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Tetapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Orang kaya ini terlambat. Hari ini masih ada kesempatan bagi saudara dan saya. Selama detak jantung, denyut nadi, napas hidup masih kita miliki, Tuhan masih beri kita kesempatan. Cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan, taati firman Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesama. Beritakan Injil, ya. Beritakan kasih Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Dan dia dikuburkan bangkit. Artinya, dia bukan hanya di dunia ini, tetapi ada dunia yang lain. Ya, realitas kekekalan yang harus kita hadapi. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang kaya ini juga terlambat berderma. Ya. Orang kaya ini tidak peduli keadaan orang lain. Dia selalu berpesta. Ayat 20, dan ada seorang miskin bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim kepada saudara. Dan itu artinya saudara harus memperhatikan orang yang datang kepadamu. Kalau engkau bisa berbagi, layani. Ya. Jangan engkau lantas sudah tidak membantu, mengkhotbah pula. Makanya kerja yang rajin. Jangan minta-minta, saudara. Ya. Kadang Tuhan bisa menyamar jadi orang-orang tertentu yang membutuhkan pertolongan. Ya. Seperti Lazarus yang duduk depan pintu. Itu kesempatan sebenarnya untuk orang kaya bertobat, tetapi terlambat. Ketika sudah ada dalam penderitaan baru, dia mau bertobat sungguh-sungguh. Sudah terlambat. Dan yang terakhir, orang kaya ini terlambat melayani. Terlambat melayani. Terlambat melayani. Dia sungguh-sungguh sebagaimana Kristus mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Orang kaya ini pun sungguh-sungguh ingin menyelamatkan saudaranya. Tetapi sudah terlambat.
ayat 28, Lukas 16, orang kaya ini bilang, Tuhan, masih ada 5 saudaraku. Tolong supaya mereka bertobat dan melayani Tuhan. Suruh Lazarus ke rumah, memperingatkan mereka. Orang kaya ini sudah terlambat melayani. Hari ini mungkin ada saudaramu, bahkan orang tuamu, om atau tantemu, atau iparmu yang belum percaya Yesus. Kesempatan masih Tuhan berikan. Beritakan Injilnya, layani Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kiranya setiap kita disadarkan untuk hidup menyadari realitas kekekalan. Dan biar setiap kita mempersiapkan hidup kita untuk kelak menghadap Tuhan. Tidak peduli berapa orang yang menghantar kita, tapi perkarakan siapa yang kelak menjemput kita. Kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan hari lepas hari, kalau kita selalu taat kepada Tuhan dan perkenanan Tuhan atas hidup kita, maka kelak malaikat Tuhan menjemput saudara ketika menghadapi realitas kekekalan. Kita tidak tahu waktunya. Mungkin 5 menit yang akan datang, mungkin 1 jam, 1 hari, seminggu, kita tidak tahu. Tetapi kita sudah mempersiapkan diri. Kiranya pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, kita sama-sama berubah. Hari ini Tuhan ingatkan, artinya Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berubah, kita mau berbagi, kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, dan kita persiapkan realitas kekekalan yang kita akan hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di acara Dia Jawaban di Tirta TV setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Tuhan memberkati. Shalom. Betapa kebaikan-Mu kami rasakan ya Tuhan, dan hati kami limpah dengan syukur tatkala kami ada di hadapan hadirat-Mu, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Saat ini kami tertunduk sujud menyembah-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, dalam pengaturan-Mu dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu,
terpujilah namamu, Bapa Surgawi. Dalam